Jadi dendam dia gegara itu. Dalam pikirannya semua penderitaan yang dia alami ini berasal dari ketimpangan hidup yang dia lihat di sekitarnya. Sementara dia hidup susah, ada orang-orang kaya yang menurutnya hidup nyaman tanpa kesulitan. Dari situlah Wak, kebencian Yongchul terhadap kalangan kaya mulai tumbuh. Dan karena dipenuhi rasa dendam itu, Yongchul pun akhirnya mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia mau menghilangkan nyawa orang-orang kaya sebagai pelampiasan kemarahannya. Di sini Wak, Yongchul nggak main-main sama niatnya itu. Yongchul betulan mengeksekusi rencananya sampai bikin Seoul ini diselimuti ketakutan besar-besaran selama berbulan-bulan. Kita masuk ke aksinya. Nah jadi Wak, pada tahun 2003 atau setelah dia bebas dari penjara dan diceraikan sepihak sama istrinya ini, Yongchul nyari apartemen murah di sekitaran Seoul untuk nyusun rencananya tadi. Di sana Yongchul riset dulu nih Wak, gimana cara untuk melancarkan aksinya ya kan. Nah di situ Yongchul nemu ada satu senjata yang dia anggap bisa melumpuhkan orang dalam waktu cepat. Yaitu apa? Palu. Palu seberat 4 kg. Dia siapin palu ya kan. Selain palu, Yongchul ini juga beli 2 sarung tangan beda jenis. Satunya sarung tangan anti sidik jari dan satunya lagi sarung tangan yang memang nyaman dibuat untuk megang si palu ini gitu. Selain itu, Yongchul juga tetap jaga-jaga bawa pisau Wak, untuk nanti dia pakai ngancam calon korban lah. Tuh disiapin ya kan, sarung tangan udah, palu sama pisau. Setelah semua perlengkapan siap, Yongchul mulai beraksi. Pada tanggal 24 September 2003, Yongchul nyari lah ini rumah orang kaya yang lokasinya sengaja dia pilih dekat dari gereja. Kenapa dekat dari gereja? Karena Yongchul ini ceritanya mau nantang Tuhan Wak. Yongchul bilang, lihat aja, walaupun rumah kau ini dekat sama tempat ibadah, Tuhan gak bakal bisa nolong kau. Itu dalam hatinya. Betul-betul udah sebenci itulah dia pokoknya Wak. Nah akhirnya Yongchul pun mantau lah ini kan rumah-rumah mewah yang ada di kawasan Gangnam-gu yang jaraknya paling dekat sama gereja. Dia cari, dapatlah ini satu rumah punya seorang profesor yang bernama Lee Dok-soo, usianya 72 tahun waktu itu. Yongchul langsung menyelinap lah masuk ke sana. Pas sudah masuk, Yongchul ngelihat ada Lee Dok-soo ini Wak, lagi duduk di ruang tamu. Gak nunggu apa-apa, Lee Dok-soo langsung dihadang pakai pisau sama si Yongchul, disudutin dia ke tembok, dan saat itu juga tanpa ampun Yongchul langsung memukul kepalanya si Lee Dok-soo ini pakai palu berkali-kali sampai Lee Dok-soo pun terkapar berdarah-darah. Dengar ribut-ribut dari lantai bawah Wak, rupanya si Lee Dok-soo ini gak sendiri. Istrinya Lee Dok-soo yang ada di lantai 2 langsung periksa kan, langsung turun dia. Namanya Lee On-ok, nama istrinya ini. Tapi begitu sampai bawah, In-ok ini juga langsung dihadang sama si Yongchul. In-ok ditodong pakai pisau, disudutin ke tembok, terus sama dipukul juga kepalanya In-ok ini berkali-kali.